Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita masih membahas pelajaran yang sama, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul, dengan subtema Kisah Teladan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di kota Mesir. Pada masa itu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang zalim, yaitu Raja Ramses II atau yang dikenal dengan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun sebagai raja yang sangat kejam karena ia berlaku tidak adil kepada rakyatnya. Selain itu, Raja Fir'aun juga mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Fir'aun sangat percaya terhadap ramalan dari tukang sihir. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi buruk secara berturut-turut. Merasa ada yang janggal dari mimpinya. Akhirnya, Fir'aun mengumpulkan para peramal dan ahli sihir untuk mengartikan mimpinya tersebut. Tukang sihir itu berkata bahwa kelak akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan Fir'aun dari singgasana kerajaannya. Mendengar hal itu, Raja Fir'aun marah besar. Sejak saat itu, ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir dibunuh. Ibu Nabi Musa alaihissalam bernama Yukabad. Pada saat itu, Yukabad melahirkan Nabi Musa. Ia sangat khawatir anaknya akan dibunuh oleh Fir'aun. Yukabad pun menghanyutkan bayinya di dalam peti yang mengapung mengikuti arus sungai Nil. Tidak disangka-sangka, ternyata peti bayi tersebut hanyut ke dalam istana. Istri Fir'aun, yaitu Ratu Asiyah, melihat peti tersebut dan menyuruh dayangnya untuk mengambil petinya. Betapa kagetnya ketika Ratu Asiyah melihat peti tersebut yang berisi seorang bayi mungil yang masih merah. Ratu Asiyah kemudian jatuh hati kepada bayi laki-laki tersebut dan memutuskan untuk mengangkat Nabi Musa menjadi anak angkatnya. Melihat anak tersebut, Fir'aun marah. Akan tetapi, dengan bujukan istrinya, Fir'aun pun hatinya luluh dan setuju dengan keputusan istrinya. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Ratu Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihissalam. Namun, setiap kali ada wanita yang hendak menyusuinya, bayi Musa alaihissalam tidak mau. Ia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita yang bernama Yukabad. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis, bahkan sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabad adalah ibunya sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, Nabi Musa alaihissalam
tumbuh dewasa. Ia menjadi pria yang gagah berani, berpengetahuan, dan berakhlak terpuji. Pada suatu hari, tanpa sengaja, Nabi Musa alaihissalam memukul seorang bangsa Mesir hingga tewas demi membela seorang Bani Israel. Nabi Musa pun minta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar berita itu, Fir'aun marah besar, dan ia yakin bahwa Musa adalah anak yang diramalkan dahulu. Lalu Fir'aun memerintahkan pengawalnya untuk memburu dan membunuhnya. Seorang laki-laki yang mengetahuinya bergegas dan datang ke Nabi Musa alaihissalam. Ia mengatakan bahwa pengawal Raja Fir'aun sedang berunding tentang Nabi Musa alaihissalam untuk membunuhnya. Ia pun menasehati Musa untuk meninggalkan kota ini. Nabi Musa alaihissalam pun mengikuti nasihat laki-laki tersebut. Dengan perasaan takut, Nabi Musa pun berdoa, "Ya Tuhanku yang maha kuasa, yang maha pengasih, lagi maha penyayang, bebaskanlah aku dari cengkraman kaum Fir'aun yang aniaya." Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambat ternaknya. Musa alaihissalam menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kemudian kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu selesai mengambilnya. Dan karena kami tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu, bapak kami sudah tua. Karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Seketika itu juga Nabi Musa alaihissalam menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Nabi Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian kedua gadis itu menolong Nabi Musa alaihissalam dan membawa pulang ke rumahnya. Mereka menceritakan kepada ayahnya bahwa telah ditolong seorang laki-laki yang berhati mulia. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa bekerja kepada Nabi Syuaib alaihissalam selama 8 tahun, pada akhirnya Nabi Syuaib menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul saat Nabi Musa alaihissalam melihat api dari sebatang pohon. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 2 mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular dan tangan Nabi Musa alaihissalam yang dapat mengeluarkan cahaya yang menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Setelah Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul, beliau kembali ke Mesir. Kemudian Nabi Musa alaihissalam beserta saudaranya yaitu Harun menghadap Raja Fir'aun agar menghentikan kekejamannya selama ini. Fir'aun sangat marah ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak dirinya untuk bertaubat, karena dia merasa dirinya adalah Tuhan dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Akan tetapi, Raja Fir'aun tidak mau mendengarkan dan menyuruhnya untuk melawan tukang sihir istana, untuk membuktikan bahwa Nabi Musa alaihissalam berbohong. Nabi Musa alaihissalam pun menerima tantangannya. Pertandingan tersebut diadakan beberapa kemudian di lapangan istana. Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai terlebih dahulu." Nabi Musa berkata, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya. Maka Fir'aun bertambah marah. Hari-hari kemudian Fir'aun bertindak semakin kejam kepada Bani Israel. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman, termasuk istrinya. Melihat yang demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada masyarakat Mesir dan kerajaan Fir'aun. Di antaranya adalah hujan yang tidak henti-hentinya, wabah belalang, kutu, katak, dan air yang berubah menjadi darah. Kemudian Fir'aun menemui Nabi Musa alaihissalam. Ia berjanji kepada Nabi Musa bahwa ia akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala asalkan Nabi Musa berdoa untuk menghentikan azab itu. Setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fir'aun pun tetap tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan semakin menyiksa Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dari Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Setelah memukulkan tongkatnya ke laut, tiba-tiba laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terbentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang durhaka. Keteladanan yang dapat kita ambil adalah: 1. Suka menolong. Dengan menolong orang yang sedang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita ketika dalam kesulitan, yaitu melalui orang-orang di sekitar kita. 2. Berani dan pantang menyerah. Kita harus berani dalam melakukan hal yang benar serta tidak boleh menyerah begitu saja ketika menghadapi kesulitan dan tantangan. 3. Tegas dalam kebenaran. Jika kita menghadapi orang zalim, kita
tidak boleh takut. Meskipun orang tersebut memiliki kekuasaan, akan tetapi kita harus tegas dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. 4. Bekerja keras. Tidak ada manusia yang sukses begitu saja. Mereka semua memulainya dari bawah. Untuk itu, apabila kita menginginkan kesuksesan, maka harus bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa alasan Raja Fir'aun membunuh anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel? Jelaskan. 2. Sebutkan 4 azab yang diberikan kepada masyarakat Mesir dan kerajaan Fir'aun. 3. Sebutkan 3 mukjizat Nabi Musa alaihissalam berdasarkan kisah di atas. 4. Sebutkan 2 kesalahan terbesar Raja Fir'aun. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.